Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ini cuma segini yang hadir? Atau ada lagi kawan-kawan yang belum hadir? Ada yang nggak datang, Bu. Kenapa? Kenapa nggak hadir? Nggak tahu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tempat duduknya dilakukan. Terus kalau ada sampah di samping kiri atau kanan, kalau itu enak. Nggak ada, Bu. Ada sih, Bu. Ini aku Oh, cari ya, kan? alhamdulillah. Kalau enggak kita absen dulu ya, Pak. Kalau ibu panggil namanya, tolong dijawab. Hadir ibu sama diri ya, rayakan harinya. Nadai ya, hadir ibu. Oke, Fadila, hadir ibu. Derima, hadir ibu. Agustini, Yunus, Nggak datang, Bu. ini kenapa nggak hadir? Nggak tahu, Bu. Nggak ada keterangan. Sidi, Emi juga, Bu. sama. Empat ini mau lagi. Nggak ada, Bu. Cindy, Ini juga, Bu. banyak kali yang nggak hadir hari ini. Mata kuliah sebelumnya hadir nggak? Ini yang pertama, Bu. Apa ya? Ini yang pertama, Bu. Oke, ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu yang menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Oke, jadi mata pelajaran kita hari ini adalah tentang puasa. Nampak? Nampak. Sebelum ibu menjelaskan apa pengertian dari puasa, ibu mau meminta pendapat anak-anak ibu sekalian tentang pengertian puasa. Mulai dari si Nadaya. Menurut Nak Nadaya, apa sih itu puasa? Menahan, Bu. Menahan. Oke, menurut Nak Fadila, puasa itu apa sih? Nggak boleh makan dan minum, Bu. Betul. Nak Delima, puasa itu apa? Boleh makan dan minum dari pada Oke. Kalau Nak Agustini? menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan seperti makan dan minum. Oke, terima kasih. Jadi puasa ini betul yang disampaikan oleh anak-anak sekalian. Jadi puasa ini adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga matahari. Jadi ada di sini dalam pengertian puasa ini ada kata-kata menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kan kita bulan semalam, di bulan lalu kita udah melaksanakan sebulan full puasa. Jadi anak-anak ibu untuk melanjutkan puasa itu ada hal yang tidak boleh dilaksanakan kan. Jadi bagi anak ibu untuk supaya puasanya terus berjalan sampai satu hari pun, apa yang dihindari? Kelima, supaya puasa itu tidak berjalan sampai mati. Jawaban ini soalnya Enggak kayak gini ya. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, yang kan hal-hal yang dapat membatalkan puasa ini
harus dihindari. Jadi menurut anak ibu di rumah yang harus dihindari dalam puasa ini agar puasa itu tetap berjalan satu hari itu 25. Oke, baik. Jadi menurut Agustini apa lagi? Mendekatkan diri kepada Allah seperti berzikir, sholat. Bisa. Kalau menurut Nak Nadaya apa? Orang yang makan dan nggak terbawa jadi makan. Kalau menurut Nadaya gitu kan. Kalau menurut Nak Nadila, hal-hal yang dosa yang harus dihindari apa? Pura-pura sakit tuh. Pura-pura sakit. Yang pura-pura sakit dia bilang yang baru sampai tahun. Oke, bisa. Jadi hal-hal yang termasuk ke dalam membatalkan puasa ini adalah tadi seperti yang dikatakan Nak Delima itu makan, minum dengan disengaja. Tapi kalau tidak sengaja atau lupa itu tetap berjalan atau tetap sah. Puasanya tetap berjalan dengan sah. Terus selain itu pingsan, kalau ada orang yang dalam keadaan berpuasa tetapi dia pingsan, maka puasanya batal. Sama marah juga. Marah ini sangat dianjurkan untuk tidak dilaksanakan karena marah ini dapat bisa membatalkan puasa dari kita gelap hati dan gelap pikiran. Terus yang terakhir yang dapat membatalkan puasa itu melakukan hubungan suami istri di siang hari. Ini bagi mama sama ayah kita misalnya. Jadi kalau untuk dikatakan puasa maka pasti ada rukunnya. Rukun ini tidak boleh ditinggalkan. Kalau rukun ini ditinggalkan salah satunya tidak dilaksanakan, maka puasa tersebut tidak bisa dianggap sah. Anak-anak itu ada nggak yang tahu apa saja rukun dari puasa? Niat, bisa. Ada lagi? Aku salah dulu, bisa. Ada lagi yang tahu? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari pelajar sampai terbenam. Oke, bisa. Nah, yang pertama itu menahan apa? Iya, enggak. Nampak? Yang kedua, orang yang berpuasa. Dan yang ketiga adalah niat. Ini menurut mazhab Syafi'i. Rukun puasa itu ada 3. Yang pertama menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang kedua orang yang berpuasa dan yang ketiga niat. Tetapi menurut Imam Hambali dan Hanafi, rukun yang kedua sama yang ketiga ini termasuk di dalam syarat puasa, bukan termasuk ke dalam rukun puasa. Jadi kalau salah satu di antara rukun yang 3 ini tidak ada, maka puasanya tidak dianggap sah atau puasanya batal. Selanjutnya syarat sah puasa.
Imam Hambali dan Hanafi. Jadi syarat sah puasa adalah Islam. Kalau ada orang yang berpuasa selain agama Islam atau biasa disebut dengan Muslim, maka puasanya tidak dianggap sah karena puasa ini tidak diwajibkan untuk orang yang beragama non Muslim. Gitu. Terus yang balik, syarat yang kedua itu balik. Kalau umat Muslim sudah balik di sini artinya udah dewasa. Jadi kalau orang yang sudah dewasa sangat dianjurkan, sangat diwajibkan untuk berpuasa. Kalau dia tidak melaksanakan puasanya tersebut, maka dia akan mendapatkan dosa atau ganjaran berupa dosa di neraka. Tapi kalau anak yang di bawah umur ataupun balik itu tidak dianjurkan untuk puasa, akan tetapi ada baiknya kita untuk mengajarkan anak-anak kita agar berpuasa sedari kecil supaya mereka ketika dewasa akan terbiasa untuk melakukan puasa dan mereka tidak membangkang atau tidak meninggalkan rukun Islam yang ketiga. Selanjutnya yang berakal sehat. Kalau yang dimaksud dengan berakal sehat di sini adalah pikirannya sehat, akalnya sehat, tidak gila. Kalau orang yang gila itu sudah jelas tidak dibebankan atau tidak dianjurkan untuk berpuasa karena dia mempunyai penyakit pikiran, karena dia tidak tidak sehat akalnya gitu. Terus yang merdeka ini, tahu kan apa arti merdeka? Ya, dan bebas dari perbudakan. Perbudakan di sini tidak ada lagi kan kalau sekarang perbudakan terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Oke, terus ya anak ibu kan sudah mengetahui apa saja rukun dan syarat sah puasa. Jadi selanjutnya tentang macam-macam puasa. Ada 3 jenis puasa. Yang pertama itu puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang dianjurkan atau wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Umat Islam yang dewasa ya, jangan yang anak-anak kecil karena tidak diwajibkan kan kalau untuk anak-anak yang belum dewasa atau yang belum balik. Kalau puasa wajib ini tidak dilaksanakan oleh umat Islam, maka dia akan mendapatkan ganjarannya yaitu neraka. Terus yang kedua puasa sunnah. Puasa sunnah itu adalah puasa yang apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala, apabila tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Contoh dari puasa sunnah ini adalah puasa apa? Ada yang tahu? Oke, Senin Kamis baik. Terus ini Arafah baik. Kalau nak hari apa puasa sunnah contohnya? Nabi Daud. Oke, bisa baik. Kalau Nadia? Ya, puasa yang sudah disebutkan anak-anak di sekolah itu termasuk ke dalam jenis atau contoh puasa sunnah. Jadi yang ketiga itu puasa haram. Puasa haram ini adalah puasa yang apabila dilaksanakan itu akan mendapatkan dosa atau balasan berupa neraka. Tetapi kalau tidak dikerjakan maka dia akan mendapatkan pahala. Contohnya seperti puasa tasyrik, puasa Idul Adha, sama puasa hari raya Idul Fitri yang hari pertama. Tapi kalau untuk hari kedua dan seterusnya itu sangat disunahkan untuk dikerjakan, sangat baik, sangat dianjurkan. Jadi ibu sudah menjelaskan tentang apa itu pengertian puasa, rukun puasa, jenis puasa, sama syarat sah puasa. Jadi di sini ibu mau memberikan soal untuk anak-anak ibu sekalian. Tapi soalnya ditulis di kertas masing-masing, soalnya ibu diberikan apa kan?
pengertian puasa menurut pendapat masing-masing? Sudah? Yang kedua, tuliskan apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Sudah? Oke, cukup dua aja soalnya. Ibu kasih waktu selama 5 menit, bisa? Oke. Nanti kalau udah siap, diantar ke meja. Silakan. Lima, baiklah. Ada ya. Harus nih. Dari semua jawaban yang anak-anak ibu tulis di kertas masing-masing, ibu menyimpulkan bahwasanya anak-anak ibu sudah mengerti, sudah mengetahui pengertian tentang puasa, jenisnya, tentang puasa sama hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi selanjutnya ibu akan menuliskan tentang dalil tentang puasa. Ada yang tahu nggak tentang dalil tentang puasa Ramadan?
183. Ya. Dalil tentang puasa mereka itu adalah Quran, terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Atau ibu tuliskan aja, apa apa kan? Biar lebih mungkin ada kawan yang menghafal dari apa? Tuliskan dulu. Antuk bisa kalau mau cuci muka nak bisa. Baik, terima kasih. Dari jawaban yang telah kalian tulis di apa tadi? Ibu menyimpulkan bahwasanya kalau sudah mengerti tentang ruang lingkup dari puasa. Jadi ibu mohon sebelum kita mengakhiri mata pelajaran pada hari ini, ibu meminta kepada kalian, ibu mohon supaya pelajaran yang sudah dipelajari hari ini supaya tidak dilupa atau diulang kembali di rumah masing-masing, agar walaupun sedikit yang menempel di pikiran. Jadi jangan habis mata pelajaran hari ini hilang pula materi yang sudah kita pelajari. Jadi sebelum ibu menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah dan majelis. Alhamdulillah.